Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang udah bikin pusing para ilmuwan selama lebih dari 100 tahun. Virus itu sebenarnya hidup atau enggak sih? Sesuatu yang ukurannya kecil banget tapi memicu perdebatan yang luar biasa besar. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Virus itu makhluk hidup, bukan sih? Mungkin kalian mikir jawabannya simple, iya atau tidak. Tapi, di dunia sains, justru hal-hal yang kelihatannya simple itu yang seringkali paling rumit. Ini bukan sekedar pertanyaan iseng-iseng loh, ini tuh sebuah misteri yang menyentuh inti dari definisi kehidupan itu sendiri. Jadi, yuk kita bedah kasusnya sama-sama, dan nanti kalian yang jadi jurinya. Oke, sebelum kita bisa mutusin nih, virus ini boleh masuk klub kehidupan atau enggak, kita harus tahu dulu dong apa aja syarat-syarat keanggotaannya. Apa sih yang sebenarnya bikin sesuatu itu bisa dibilang hidup? Nah, para ahli biologi itu umumnya setuju sama daftar ini. Anggap aja ini buku peraturannya. Sesuatu itu harus memenuhi kriteria ini buat bisa disebut hidup, termasuk juga menjaga keseimbangan internal atau istilah kerennya homeostasis. Sekarang ayo kita lihat, virus ini lolos seleksi apa enggak? Pertama, kita dengerin dulu argumen dari pihak yang bilang virus itu bukan makhluk hidup. Anggap aja ini tim jaksa penuntut yang bakal nunjukin semua bukti kenapa virus gagal total. Nah loh, di rintangan pertama aja virus langsung jatuh. Semua makhluk hidup yang kita tahu, dari bakteri sampai paus biru, itu kan terbuat dari sel. Kalau virus, beda banget. Mereka itu cuma kayak paket kecil informasi genetik yang dibungkus cangkang protein. Jadi 1 poin buat tim tidak hidup. Lanjut metabolisme. Makhluk hidup itu kan butuh makan, butuh nafas buat ngasilin energi. Virus di sisi lain nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi di luar sel inang, mereka itu pasif banget. Ya kayak sebutir debu aja gitu, nggak ada mesin internal buat kerjasama sama sekali. Dan ini nih poin yang krusial banget. Virus itu nggak bisa punya anak sendiri. Mereka itu pembajak biologis. Mereka harus nyusup ke dalam sel hidup, terus maksa sel itu buat bikinin salinan mereka. Sendirian? Wah, nggak bakal bisa. Analogi ini pas banget buat ngegambarin argumen tidak hidup. Virus itu nggak punya kehidupan sendiri. Mereka minjem, atau lebih tepatnya nyolong, dari sel yang mereka infeksi. Sejauh ini kasus dari pihak penuntut kelihatan kuat banget ya kan? Eits, tunggu dulu. Kayak di drama pengadilan yang seru, sekarang giliran tim pembela yang maju. Ternyata ada beberapa karakteristik virus yang bikin mereka kelihatan hidup banget. Ini nih yang menarik. Virus itu bawa materi genetik. Mereka punya DNA atau RNA, buku instruksi yang sama persis kayak yang dipakai semua makhluk hidup buat ngebangun dan ngejalanin diri mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu temuin di batu atau molekul kimia biasa loh. Dan coba deh lihat prosesnya. Ini bukan proses yang pasif. Virus itu secara aktif nyari target sel, ngebajak, terus gandain diri. Ini tuh perilaku yang punya tujuan dan kompleks, yang rasanya ya kayak makhluk hidup. Nah, ini mungkin bukti paling kuat buat tim hidup. Virus itu berubah seiring waktu. Mereka beradaptasi sama lingkungannya, lewat seleksi alam, sama persis kayak semua makhluk hidup lainnya. Makanya kan kita butuh vaksin flu baru tiap tahun? Ya karena virus flu itu terus-terusan berevolusi. Oke, kita udah dengerin argumen dari dua sisi. Tim penuntut bilang virus itu cuma kimia biasa. Tim pembela bilang mereka nunjukin perilaku hidup. Nah, sekarang waktunya buat kita, para juri, buat lihat papan skornya. Dan seperti yang bisa kita lihat di papan skor ini, dilemanya kelihatan jelas banget. Soal sel dan metabolisme, virus jelas-jelas gagal. Buat reproduksi, mereka ada di area abu-abu. Tapi, soal materi genetik dan evolusi, mereka jelas masuk kategori hidup. Waduh, hasilnya seri nih. Jadi, ya inilah kesimpulan utamanya. Mungkin dari awal pertanyaannya salah. Kalau kita cari jawaban, ya atau tidak. Virus itu menempati ruang yang aneh, sekaligus keren banget, di suatu tempat di antara molekul tak bernyawa dan organisme hidup. Mereka itu kayak jembatan di antara keduanya. Setelah ngelihat semua buktinya, sekarang giliran kalian sebagai juri. Berdasarkan apa yang udah kita bahas, kalian bakal masukin virus sebagai makhluk hidup atau enggak? Tenang aja, nggak ada jawaban yang salah kok. Para ilmuwan aja masih debat sampai sekarang. Dan aku bakal tinggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir ini. Mungkin masalahnya bukan di virusnya, tapi di aturan kita. Mungkin keberadaan virus justru nunjukin ke kita kalau kehidupan itu lebih kayak spektrum, bukan sekedar sebuah kotak yang kaku.
Sebuah pertanyaan yang menantang kita untuk terus belajar dan menjelajahi misteri alam semesta.